Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Perusahaan Gas Negara Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PGAS bersama CEO Elkoran Vidi Indonesia Investama Fendi Susianto. Selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi Cakri. Ya. Pak Fendi, kita membahas perusahaan gas negara Tbk. Nah ini kinerjanya sepanjang kuartal 3 seperti apa Anda melihat ya? Nah, sepanjang kuartal 3 kinerjanya bagus ya. Ditopang sebenarnya oleh ada perbaikan di beberapa lini bisnis. Ya, sehingga pertumbuhan labanya itu naik kurang lebih sekitar 92%-an year on year ya, dibandingkan dengan tahun yang lalu periode yang sama. Kalau kita lihat pendapatannya juga year on year juga naik ya, hampir 16%-an ya, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kalau Q&Q-nya, quarter to quarter-nya kemarin sudah naik sampai sekitar 8%-an. Nah, kita lihat bersisa sampai 286 juta US. Nah, itu juga kontribusi signifikan dari dua hal. Ya. Satu itu adalah dari kembalikan hasil sengketa perpajakan itu kemarin, kurang sekitar 65 juta masuk ke situ sebagai pendapatan. Kemudian juga pendapatan dari anak usaha ataupun JV-nya, joint venture-nya ya. Baik dari PSG maupun Nusantara Regas itu kontribusinya cukup besar, dari 40 juta. Sehingga kita lihat kinerja Q3 ini bahkan sedikit di atas ekspektasi ya kenaikannya untuk gas ini. Baik, langsung sangat signifikan begitu ya secara year on year untuk di kinerja dari perusahaan gas negara ini sendiri. Kalau untuk pendapatan dan laba bersih PGN tahun ini dalam hitungan Anda seperti apa Pak Fendi? Nah, kalau kita melihat proyeksinya menjadi akhir tahun ini estimasi saya mungkin sekitar 3,42 miliar US dollar untuk revenue-nya ya, in total ya. Jadi cukup bagus mereka sekitar 3,12 maksud saya, 3,12 miliar US dollar. Atau ini better off dibanding tentu saja dengan tahun 2020 kan sekitar 2,89 miliar US dollar ya. Dan kalau kita lihat EBITDA juga ada kenaikan ya, potensinya bisa sampai sekitar 330 juta dolar untuk EBITDA. Dan kalau kita lihat laba bersihnya bisa kurang lebih sekitar 365 juta US ya. Jadi artinya masih on track karena ini kan practically tinggal beberapa bulan lagi ya. Dan Cunnya memang dalam posisi yang sedang dalam posisi ada recovery dan banyak sekali development dilakukan dari bekas ini. Baik, dan kalau secara fundamental ini sesuai dengan kondisi dari kinerja sebanding lurus begitu tidak dengan kinerja yang memang dicapai baik oleh PGN? Ya, kalau dari sisi kinerja menurut saya bagus sekali karena kan Pegas ini kan ditransaksikan di price to book value ratio-nya itu yang memang sangat bagus ya, pada kisaran 0,7 kali. Jadi masih diskon 30% dibandingkan dengan book value per share-nya dia. Sebut saja book value per share-nya sekarang itu mungkin sekitar 2.000 rupiahan ya. Jadi artinya dengan posisi harga sekarang 1.600-an, tentu saja ini sangat atraktif ya. Kalau kita lihat dari price to earning ratio juga bagus sekali ya, masih rendah pada kisaran sekitar 6,7 kali. Jadi masih di bawah rata-rata industrinya ataupun rata-rata pasar saham di Jakarta. Jadi ini menurut saya dari sisi kinerja cukup bagus, apalagi ada outlook ke depan, dia sebagai agregator gas nasional itu akan juga terus mensukseskan program transisi energi terbarukan sampai. Baik, artinya kalau dilihat dari pasar dan juga daya saing PGN di Indonesia begitu dan regional, PGN produksi dari PGN sendiri ini daya saingnya besar begitu Pak, atau seperti apa? Ada hal lain yang dilihat dari segi persaingan usaha dari PGN? Dari persaingan usaha, kalau dari sisi regional kita belum bicara ke regional dulu ya, dari domestik saja memang sebenarnya demand ataupun ekspektasi pertumbuhan untuk memenuhi target pemenuhan domestik itu cukup besar ya. Terutama misalnya industri retail kan belum cukup optimum. Baru kemudian industri yang besar kan memang dari juga demikian. Residensial pun juga begitu ya sekarang.
esensial, kemudian juga rumah tangga dan lain sebagainya, itu kuenya sangat besar sekali, belum digarap secara optimal, ya kan? Jadi itu yang menurut saya dia bermain di sebagai agregator gas nasional ini juga memiliki potensi pertumbuhan di domestik sendiri cukup besar. Nah, kalau kita bicara nanti di kancah persaingan global, tentu saja nanti akan lebih banyak memerlukan banyak hal ya, terutama strategi untuk bisa bersaing gas kita ya. Apakah cukup bagus di mata internasional itu mungkin strategi itu barangkali akan dilakukan beberapa tahun ke depan ya, meskipun sekarang sudah disiapkan. Lebih fokus tentu saja ke domestik ya, sangat besar. Fokus di pasar domestik sambil terus mengupgrade begitu kualitas dari produksi untuk bermain lagi nanti di pasar global begitu ya Pak Fendi ya. Betul. Ya, dan ini sebagai anak usaha Pertamina melihat prospeknya nanti di pasar global karena sudah yakin menjadi agregator untuk energi terbarukan begitu salah satu pemain besarnya. Anda melihat seperti apa Pertamina dukungannya terhadap PGN? Saya pikir juga akan ada sinergi ya yang sangat bagus ya dengan Pertamina, karena Pertamina juga punya anak-anak usaha yang nanti bisa mengembangkan sama-sama ya, terutama dalam program-program mendukung konversi energi ya jadi zero emisi nanti sampai dengan 2060. Di sana banyak sekali potensi revenue yang bisa dilakukan di Grab bersama-sama dengan Pertamina. Ya memang Pertamina memiliki hampir 57% dari PGN ini atau gas ini, sementara 43%-nya adalah dari masyarakat. Jadi di sini memiliki kontrol yang sangat-sangat besar dan bisa menciptakan sinergi antara keduanya, karena memang mereka bisa melakukan peningkatan sinergi value dengan mengembangkan bersama-sama. Oke, ditambah lagi ada PR energi hijau, ini harus saling terus didukung oleh Pertamina begitu ya? Ya. Baik Pak Fendi, kita akan lanjutkan perbincangan kita seperti apa sebenarnya prospek dari saham dari perusahaan gas negara sendiri seperti apa? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah melantai di bursa sejak 2003. Rekan Awis Meranani akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Silakan Awis. Ya, terima kasih Syakri. Pemirsa, saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 18 tahun lalu. Kita simak datanya bersama. Jika kita lihat dalam grafik ini, kita lihat PT Perusahaan Gas Negara Tbk sudah IPO sejak 15 Desember 2003 dengan kode saham PGAS, berada di papan utama dan bergerak di bidang usaha distribusi dan transmisi gas bumi dengan sektor energi, subsektor minyak, gas dan batu bara, industri minyak dan gas, dan subindustri penyimpanan dan distribusi minyak dan gas. Kemudian kita bisa lihat bersama di sini pemegang saham PGAS bagian besar dipegang oleh PT Pertamina Persero sebanyak 56,96% sebesar 13,80 miliar saham. Sementara sisanya dipegang oleh publik sebanyak 43,04% sebesar 0,43 miliar saham. Lalu kita bisa lihat juga di sini sejumlah pergerakan saham PGAS yang jika kita lihat secara umum secara year to date ini memperlihatkan tren yang menurun. Kita lihat bersama-sama di sini dari awal tahun tanggal 11 Januari dengan harga Rp1.775 per saham, kemudian turun menjadi Rp1.400 dan terus menurun sampai 17 Mei, bahkan lebih dalam lagi menurun di 26 Juli hingga Rp975 per saham, namun perlahan-lahan naik dan akhirnya saat bursa menutup hari perdagangan kemarin tanggal 24 November saham PGAS persis di harga penutupan Rp1.610 per saham. Dan jika dibandingkan dengan penutupan Selasa 23 November, harga saham PGAS ini sudah naik 4,21% dari yang sebelumnya Rp1.545 per saham. Saham PGAS dibuka di atas harga penutupan sehari sebelumnya yang tepatnya pada harga Rp1.550 per saham. Sebagai catatan saja, sejak setahun lalu, 24 November 2020, dibandingkan dengan kemarin saat penutupan, harga saham
PGAS sudah naik 11,81% dari harga saat itu. Ya, demikian data yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Cakri. Baik, terima kasih Awis untuk informasinya terkait pergerakan PGAS. Kembali ke Pak Fendi. Pak Fendi, nampaknya benar ya, ada kenaikan kinerja yang signifikan secara year on year begitu 2020-2021 sekarang kita lihat dari harga sahamnya dan tapi Anda sendiri melihat sentimen apa yang mempengaruhi dari Januari sampai November ini V-shape nampaknya cukup signifikan begitu dan seperti apa persepsi pelaku pasar terhadap PGAS sendiri? Ya, karena kan pelaku pasar juga akan lebih fokus pada lihat kinerja keuangan ya. Selama ini kan di tengah kondisi pegas yang dipandang bahwa dari sisi harga jual yang dipatok $6 itu cukup membebani, tapi di kuartal ketiga ini cukup bagus ya kinerjanya, membuktikan bahwa Pegas masih bisa performing well. Jadi artinya bahkan di atas ekspektasi ataupun di atas konsensus gitu. Ya tadi seperti kita kemukakan ada berbagai macam perbaikan di lini bisnis, kemudian ada kebaruan, mungkin dia akan masuk ke dalam bisnis baru, terutama adalah bisnis yang akan mendukung konversi program konversi energi ya, ke gas bumi barangkali. Maka dia akan banyak melakukan kegiatan capek di bidang pengembangan infrastruktur, kemudian dengan pencarian sumber-sumber gas bumi ke depan. Jadi ini menjadi outlook yang dilihat oleh para investor. Dan kita lihat efisiensi juga akan dilihat oleh para investor ya. Jadi kita melihat dengan EBITDA margin yang dipertahankan di level 25 hingga 30%, which is ini menurut saya cukup bagus. Jadi artinya bertahan di tengah-tengah kondisi kemarin, katakanlah sudah relatively survive dari dampak dari COVID dan fluktuasi di pasar global ya. Jadi ini kinerjanya menurut saya sudah on track menjadi lebih bagus. Oke, dan mungkin prediksi harga saham yang bisa dicapai oleh Pegas, kira-kira untuk prediksi awal tahun ada di kisaran berapa untuk saham Pegas? Nah, kita melihat kalau kita lihat secara fundamental valuation adalah di 1970-an ya, lembar saham. Ya, dengan posisi harga sekarang juga dalam posisi 1.600-an, maka di awal-awal tahun ada peluang yang cukup besar Pegas itu akan mengalami apresiasi harga pada kisaran 1.800 hingga 1.950-an ya. Jadi artinya dengan potensi-potensi bisnis yang biasa digarap dan dia sudah cukup sustain, tentu saja ini akan membuat persepsi investor juga lebih positif terhadap outlook Pegas di masa yang akan datang. Oke, ditambah lagi ada energi hijau dan juga semakin mendukung pembangunan properti yang semakin banyak begitu. Bagaimana rekomendasi Anda melihat prospek dari Pegas sendiri, Pak? Kalau kita melihat buy on weakness ya, kalau kita lihat ya, kita lihat support level yang sangat bagus bagi Pegas itu saat ini di Rp1.400. Dan kemudian di jangka pendek di kisaran potensi pembelian di 1.400 hingga 1.500 menurut saya cukup bagus ya bagi investor back trader maupun investor dengan posisi harga sekarang dan target dia memiliki resisten target itu kurang lebih di kisaran Rp2.000. Meskipun valuasinya di 1.970 tapi potensi resisten kalau kita lihat di level 2.000. Jadi ada kemungkinan ini kalau kita bisa melakukan pembelian di level tadi ya 1.400 sebagai support sampai dengan 1.500, maka kita bisa memperoleh potensi capital gain di level 1.900 hingga Rp2.000 ya. Oke, di awal tahun nanti dinantikan ya bisa buy on weakness di 1.400 dari referensi Anda. Baik, terima kasih Pak Fendi Susianto, CEO Elkoran Vidi Indonesia Investama telah bergabung bersama kami di Corporate Action. Sehat selalu Pak. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update. Tetaplah bersama kami.